Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfia dan juga kelompok kami yaitu Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Haryati. Perkenalkan, nama saya Bilqis Al-Badriyah Salsabila. Kami dari Staima Ma'had Ali Malang, Prodi Pendidikan Agama Islam Kelas 1A. Nah, BTW kalian kenal nggak siapa itu Immanuel Kant? Kalau belum kenal, yuk simak video selanjutnya. A few moments later. Halo teman-teman, saya Nurul Lutfia. Saya akan menjelaskan tentang biografi Immanuel Kant. Nah, siapa sih Immanuel Kant itu? Immanuel Kant lahir di Königsberg, Prusia Timur yang saat ini kita kenal dengan negara Jerman pada tanggal 22 April 1724 beliau dilahirkan. Dan Immanuel Kant lahir sebagai anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya yang bernama Johann Georg Kant, beliau berdarah Skotlandia, sedangkan ibunya yang bernama Regina Dorothea Reuter, beliau berdarah Jerman. Nah, orang tua Kant adalah seorang pembuat pelana kuda dan penganut setia gerakan Pietisme. Keluarganya beragama Kristen yang taat, yang menjadikan Kant sebagai seorang Lutheran yang saleh dan hidup sederhana berdasarkan hukum-hukum moral yang berlaku. Ia juga merupakan seorang pecinta fisika Newton. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih perjuangan mencari ilmunya seorang Immanuel Kant ini. Nah, seperti anak pada umumnya, Kant memulai pendidikan formalnya pada usia 8 tahun di Collegium Fridericianum, yaitu sekolah yang berlandaskan Pietisme. Pietisme adalah sebuah gerakan di lingkungan Lutheranisme yang berlangsung dari akhir abad 17 hingga pertengahan abad 18. Sedangkan Lutheranisme sendiri adalah salah satu denominasi gereja-gereja Protestan yang berdasarkan pada teologi Martin Luther, yaitu tokoh reformasi gereja. Di sekolah tersebut, Kant dididik dengan disiplin yang sangat keras. Di sekolah ini, Kant mempelajari bahasa Latin, yang mana bahasa tersebut sering dipakai oleh kalangan terpelajar dan para ilmuwan pada zaman itu untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Selanjutnya, masa perjuangan Kant pada tahun 1740. Beliau melanjutkan studi perguruan tingginya di Universitas Königsberg dengan jurusan teologi, yang mana saat itu kampus tersebut dipengaruhi oleh paham rasionalisme oleh Christian Wolff. Kecerdasan Kant tampak pada penguasanya terhadap semua ilmu yang dipelajarinya saat itu. Dengan karya pertamanya tentang fisika sejak ia berusia 20 tahun, dan ia pun pernah menjadi dosen privat bagi keluarga-keluarga bangsawan selama 15 tahun. Pada tahun 1756, kita loncat, beliau mengajar di Universitas Königsberg termotivasi ika filsafat empirisme Septis David Hume. Lalu pada tahun 1770 Kant dikukuhkan menjadi guru besar logika dan metafisika. Pada usianya yang berkisar 60-an, ia meninggalkan filsafat Wolff dan Leibniz yang pernah mempengaruhinya dengan kuat pada periode Pragitis. Itulah periode kritis Kant, yakni ia mengembangkan sistem filsafatnya sendiri dalam karyanya yang mengkritik atas rasio murni yang dikenal sebagai filsafat kritis, kritisme atau kritisme transendental. Oke, selanjutnya kita langsung loncat pada tahun 1797. Nah, ini tahun yang merupakan perjuangan akhir seorang Immanuel Kant. Karena disitulah Immanuel Kant berhenti mengajar di Universitas Königsberg karena mulai sakit-sakitan. Setelah itu, Kant mulai memfokuskan pada kegiatan untuk mengedit kembali karya-karyanya sampai pada akhirnya Kant meninggal dunia pada Februari 1804 pada usia 80 tahun.
Saya, Dinda Dwi Haryati, akan menjelaskan tentang ajaran Immanuel Kant, yaitu yang pertama, ajaran tentang agama. Kant percaya terhadap agama yang memiliki batas-batas akal. Yang kedua, ajaran tentang etika. Ajaran etika Kant berdasarkan pada intuisi manusia yang mengemukakan bahwa yang lebih tinggi daripada segala yang dilakukan ialah dikarenakan atas kehendak yang baik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi kritisisme Kant terhadap empirisme dan rasionalisme. Yang pertama, makna epistemologi. Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata episteme yang berartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang berartikan pikiran atau teori. Sedangkan secara istilah, epistemologi memiliki artian, yakni teori tentang pengetahuan dalam bahasa Inggris menggunakan istilah theory of knowledge, yang kemudian dalam filsafat ilmu membicarakan tentang terjadinya sebuah pengetahuan. Asal-usul dari pengetahuan dan batas-batas, metode serta kesahihan suatu pengetahuan. Yang kedua, kritisisme Kant, sintesa rasionalisme dan empirisme. Filsafat kritisisme merupakan gabungan dari rasionalisme dan empirisme. Aliran kritisisme ini dikenal juga dengan kritisisme Kant, karena Kant merupakan penggagas pertama yang mengkritik dan menganalisis kedua macam sumber pengetahuan itu dan menggabungkan keduanya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kritisisme ini merupakan jembatan penghubung antara rasionalisme dan empirisme. Epistemologi Immanuel Kant tidak pernah dapat dilepaskan dari keberadaan dua aliran besar tersebut, yaitu rasionalisme dan empirisme. Aliran rasionalisme bertolak belakang dari akal atau rasio. Kant memandang rasionalisme dan empirisme dengan berat sebelah dalam menilai akal dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Selanjutnya, sebagai reaksi terhadap rasionalisme, maka muncullah empirisme yang berbanding terbalik dengan rasionalisme. Secara umum, dapat dipahami bahwa para filosofis empiris mencoba menemukan basis pengetahuan pada pengalaman indrawi. Kesan-kesan indrawilah yang melukiskan isi sebuah pemikiran. David Hume merupakan salah satu filosof yang secara konsisten menempatkan sumber pengetahuan pada pengamatan. Dari pengamatan itulah akan ditemukan sebuah kesan-kesan impression dan gagasan ideas. Kedua aliran di atas berbeda dalam titik tumpu pijakan. Dan yang ketiga, proyek filosofis Immanuel Kant. Proyek filosofis Immanuel Kant pada dasarnya memiliki 3 persoalan penting. Yang pertama, apa yang dapat saya ketahui? Yang kedua, apa yang seharusnya saya lakukan? Dan yang ketiga, apa yang bisa saya harapkan? Ketiga pertanyaan tersebut dijawab oleh Kant dalam 3 bukunya yang fenomenal, yaitu Critique of Pure Reason, Critique of Practical Reason, dan Critique of Judgment. Kant sendiri memberi nama filsafatnya sebagai filsafat transendental, yang didefinisikan sebagai filsafat yang tidak memfokuskan perhatian pada objek, melainkan pada cara pikiran kita memahami objek sejauh cara tersebut bersifat a priori. Filsafat transendental ini merupakan upaya untuk menemukan asas-asas a priori dalam rasio yang berkaitan dengan objek-objek dunia luar. Sebuah penelitian dikatakan transendental jikalau memusatkan diri pada kondisi-kondisi yang murni dalam diri subjek pengetahuan. Filsafat Kant juga dikenal dengan kritisisme yang dilawankan dengan dogmatisme. Kritisisme dalam filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Saya, Dinda Dwi Haryati, akan menjelaskan tentang kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kesimpulannya ialah Immanuel Kant lahir di Königsberg, Prusia Timur yang saat ini kita kenal dengan negara Jerman, pada tanggal 22 April 1724. Ia lahir sebagai anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya berdarah Skotlandia, sedangkan ibunya berdarah Jerman. Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata episteme yang berartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang berartikan pikiran atau teori.
Sedangkan secara istilah, epistemologi memiliki artian yakni teori tentang pengetahuan dalam bahasa Inggris menggunakan istilah theory of knowledge, yang kemudian dalam filsafat ilmu membicarakan tentang terjadinya sebuah pengetahuan, asal-usul dari pengetahuan, dan batas-batas, metode serta kesahihan suatu pengetahuan. Filsafat kritisisme merupakan gabungan dari rasionalisme dan empirisme. Aliran kritisisme ini dikenal juga dengan kritisisme Kant, karena Kant merupakan penggagas pertama yang mengkritik dan menganalisis kedua macam sumber pengetahuan itu dan menggabungkan keduanya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kritisisme ini merupakan jembatan penghubung antara rasionalisme dan empirisme. Proyek filosofis Immanuel Kant pada dasarnya memiliki 3 persoalan penting. Pertama, apa yang dapat saya ketahui? Kedua, apa yang seharusnya saya lakukan? Ketiga, apa yang bisa saya harapkan? Ketiga pertanyaan tersebut dijawab oleh Kant dalam 3 bukunya, yaitu fenomenal, yaitu Critique of Pure Reason, Critique of Precision Reason, dan Critique of Judgment. Oke, kita udah sampai puncak slide-nya ya guys. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan dan juga memperhatikan apa yang kami jelaskan tadi. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, teman-teman gimana? Udah pada paham belum tentang Immanuel Kant? Kalau kalian belum paham, tenang aja, kalian bisa tulis pertanyaan kalian yang belum paham di kolom komentar ya. Nanti bakal satu persatu insya Allah kita jawab satu-satu. Terima kasih untuk perhatiannya kalian. Maaf banget kalau kita ada salah kata ataupun kurang memahamkan buat kalian. Saya atas nama Nurul Lutfia mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.